Swastiastu. Om Awigamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Hai anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Miss Kinanda akan memberikan materi pendidikan agama Hindu kelas 4 pembelajaran 1, yaitu tentang Punarbawa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat mengerti pengertian Punarbawa. Yang kedua, siswa dapat memahami ajaran Punarbawa sebagai keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, siswa dapat meyakini adanya surga cuta dan neraka cuta. Nah, Punarbawa adalah bagian keempat dari Pancasrada. Proses jiwatman meninggalkan badan jasmani sebelumnya dalam agama Hindu disebut dengan Stula Sarira. Kemudian lahir kembali menggunakan badan jasmani yang baru, inilah yang disebut dengan Punarbawa. Nah anak-anak, tahukah kalian mengapa manusia mengalami Punarbawa dan apa yang menyebabkan terjadinya Punarbawa? Ayo kita simak tentang apa itu Punarbawa. Sub pembahasan yang pertama yaitu pengertian Srada sebagai tuntunan hidup. Agama Hindu nama awalnya disebut dengan Sanatana Dharma, artinya kebenaran yang abadi. Sebagai salah satu ajaran agama Hindu memiliki tujuan Moksatam Jagadhita Yacaiti Dharma, artinya tujuan Dharma adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup atau Jagadhita dan kebahagiaan rohani atau moksa. Untuk mencapai tujuan tersebut, agama Hindu memiliki 3 kerangka dasar agama Hindu yang disebut dengan Tri Kerangka Agama Hindu, antara lain Tatwa, Susila, dan Upacara. Tatwa artinya filsafat atau pengetahuan, Susila artinya etika atau perilaku, Upacara artinya ritual. Tatwa agama Hindu memiliki 5 keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu Panca yang artinya 5 dan Srada artinya keyakinan. Jadi Pancasrada artinya 5 keyakinan dalam agama Hindu. Pancasrada terdiri dari yang pertama, Brahman. Brahman yaitu keyakinan terhadap Sang Hyang Widi. Umat Hindu percaya Tuhan hanya ada satu atau tunggal, tetapi disebut dengan banyak nama dan memiliki berbagai wujud. Kutipan sloka yang menunjukkan Tuhan hanya satu antara lain yang pertama, Eka Eva Adwityam Brahma, artinya Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Nomor 2, Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti. Ini terdapat dalam Weda Samhita yang artinya hanya satu kebenaran yang mutlak. Orang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama. Nomor 3, Eko Narayana Nadwityo Stikacit, artinya hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Yang keempat, Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, artinya berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma yang kedua. Nah, bagian Pancasrada yang kedua, Atman. Atman yaitu keyakinan terhadap adanya Atma. Atma adalah percikan-percikan kecil dari Sang Hyang Widi atau Paramatman. Setiap makhluk hidup memiliki Atma. Atma yang ada pada tumbuhan disebut dengan Stawara. Atma yang ada pada tubuh binatang disebut dengan Janggama. Dan Atma yang ada di dalam tubuh manusia disebut dengan Jiwatman. Atma menghidupkan semua makhluk yang ada di alam semesta disebut dengan Sarwa Prani. Nah, bagian Pancasrada yang ketiga yaitu Karma Pala. Karma Pala yaitu keyakinan terhadap hasil perbuatan. Dalam kitab suci Weda disebut Karma Pala ngaranike palaning gawe hala ayu. Artinya, karma pala adalah akibat dari suatu perbuatan atau karma. Karma pala terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama, Sancita Karma Pala.
Sancita karma pala adalah hasil perbuatan pada kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan menentukan kehidupan yang sekarang. Yang kedua, prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan pada kehidupan saat ini tanpa ada sisanya lagi. Yang ketiga, kriyamana karma pala. Kriyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak dapat dinikmati pada saat berbuat, tetapi diterima pada kehidupan yang akan datang. Nah, pada bagian Pancasrada yang keempat yaitu Punarbawa. Punarbawa yaitu keyakinan terhadap kelahiran kembali. Punarbawa juga disebut samsara. Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu punar yang artinya kembali dan bawa yang artinya lahir. Punarbawa artinya kelahiran kembali atau berulang-ulang. Punarbawa bisa diartikan reinkarnasi ke dunia untuk berbuat baik atau subha karma dengan menghindari perbuatan yang tidak baik atau asubha karma. Punarbawa terjadi karena adanya karma wasana. Karma wasana artinya bekas-bekas perbuatan. Jika kita selalu melakukan perbuatan yang baik atau subha karma dengan menghindarkan diri dari perilaku asubha karma, maka akan dapat mencapai moksa atau sukha tanpa wali duka, kebahagiaan yang abadi tanpa penderitaan atau kesedihan. Bagian Pancasrada yang kelima yaitu moksa. Moksa yaitu keyakinan terhadap adanya kebebasan abadi. Moksa adalah tujuan tertinggi umat Hindu. Moksa artinya kebebasan yang abadi dari ikatan keduniawian dan terlepasnya atma dari pengaruh maya sehingga atma bersatu dengan Brahman dengan mencapai kebenaran yang tertinggi serta mengalami kesadaran dan kebahagiaan abadi yang disebut dengan Satchit Ananda. Nah, pembahasan yang kedua yaitu hubungan antara Punarbawa dan karma wasana. Punarbawa terjadi karena atma masih diliputi keinginan duniawi sehingga mengalami kelahiran yang berulang-ulang. Berikut beberapa contoh penjelmaan kembali manusia sesuai dengan karma wasana. Yang pertama, orang yang melaksanakan dharma akan terlahir kembali menjadi orang baik dan dihormati. Yang kedua, orang yang tidak belajar dan tidak melaksanakan ajaran agama akan terlahir sebagai manusia yang tidak memiliki kecerdasan. Yang ketiga, orang yang sombong dan penuh kebencian akan terlahir kembali menjadi manusia yang hina dan tercela. Yang keempat, orang yang suka mengganggu dan menyakiti orang lain akan terlahir menjadi manusia yang sakit-sakitan. Yang kelima, orang yang membunuh makhluk lain akan terlahir kembali sebagai manusia yang memiliki umur pendek. Nah, jadi anak-anak, Punarbawa merupakan kesimpulan terhadap karma yang dilakukan selama hidup. Baik atau buruknya karma seseorang menentukan tingkatan kehidupan selanjutnya karena pengaruh dari karma wasana. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kehidupan sekarang merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang baik sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pembahasan yang ketiga yaitu pengertian surga Cyuta dan Raka Cyuta sebagai bagian Punarbawa. Agama Hindu mengajarkan setelah kematian akan ada alam lain yaitu neraka, surga, dan moksa. Keadaan alam setelah kematian hampir sama dengan keadaan alam dunia. Kelahiran manusia ke dunia juga berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh bekas-bekas perbuatannya atau karma wasana. Ada yang lahir dalam keadaan cacat, sempurna, kaya, miskin, cantik, tidak cantik, tampan, tidak tampan, dan yang lainnya. Perbuatan itulah yang menyebabkan manusia dilahirkan dari surga dan neraka. Yang pertama, kelahiran dari surga. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh kebahagiaan. Surga merupakan tempat bersemayam para dewa. Seseorang yang terlahir dari surga disebut surga Cyuta. Orang yang terlahir dari surga karena dalam hidupnya selalu menjalankan dharma. Dharma mengajarkan perbuatan yang baik, selalu menghargai sesama makhluk, berbuat kebajikan, suka menolong,
welas asih, dan selalu mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Ciri-ciri kelahiran dari surga Ciuta yaitu memiliki sikap tak gentar, memiliki hati yang suci, memiliki sikap bijaksana, murah hati, tenang, lemah lembut, berbudi luhur, tidak iri hati, tidak sombong, penyabar, serta mempelajari sastra. Seseorang terlahir dari surga karena selalu menjalankan dharma selama hidupnya. Yang kedua, kelahiran neraka. Neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Seseorang yang terlahir dari neraka disebut dengan neraka Ciuta. Orang yang terlahir dari neraka karena dalam hidupnya selalu menjalankan ajaran adharma. Adharma mengajarkan perbuatan yang tidak baik, selalu menyakiti sesama makhluk, berbuat curang, suka berbohong, durhaka kepada orang tua, suka mencuri, malas, mencontek, korupsi, kasar, dan selalu melakukan perbuatan yang tidak benar oleh agama. Ciri-ciri kelahiran dari neraka atau neraka Ciuta yaitu bisu, sumbing, tuli, sakit ayan, buta, gila atau sakit dua, lepra, dan lumpuh. Baik, terima kasih anak-anak. Itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Anak-anak di rumah tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatannya, nggih. Sampai jumpa. Kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.